penonton Dodi Sefriadi yang sudah 300 ribuan itu coba berdoa bersama untuk mengazab saya. Saya balik mengazab Allah. Saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad, mempermalukan ajaran Islam. A few moments later. Profesinya bukan pengkhotbah aja ya, tapi pengumpul botol-botol juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Bang Deddy Sefriadi kembali, yaitu tentang terkait Saifuddin Ibrahim. Nah teman-teman, jadi ini adalah detik-detik Saifuddin Ibrahim diazab oleh Allah SWT. Dan memang pedih sekali azab Allah itu ya teman-teman. Jadi Saifuddin Ibrahim ini pernah yaitu akan mengazab Allah ya. Jadi lucu ya teman-teman ya. Semestinya yang mengazab itu Allah SWT, bukan Saifuddin Ibrahim. Lalu di video tersebut itu Saifuddin Ibrahim itu mengatakan bahwasanya Saifuddin Ibrahim juga akan mengazab yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi omongannya itu sudah ngelantur kemana-mana, ya wajar ya teman-teman. Karena apa? Saifuddin Ibrahim ini sudah menjadi ODGJ. Jadi tidak ada yang namanya penista agama itu hidupnya kaya raya ataupun bahagia, tertawa-tertawa. Kenyataannya banyak penista-penista agama Islam ini mereka hidupnya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Saifuddin Ibrahim juga termasuk. Dan ternyata kehidupannya di sana itu menjadi seorang pemulung, pengumpul botol-botol untuk dijual dan untuk bertahan hidup di sana. Nah, itulah ya, azab Allah itu memang sangat pedih. Jadi tidak ada yang namanya penista agama itu hidupnya bahagia, ketawa-ketawa. Dan pada akhirnya kenyataannya kehidupan penista agama ini banyak yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contohnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kali ini saya mau mereaksi seorang ODGJ yang bernama Saifuddin Ibrahim. Jadi kemarin itu kan saya mereaksi videonya seorang nenek-nenek itu yang menistakan agama Islam, ngakunya Dewi Bulan, namanya ternyata Suniti ya. Saifuddin Ibrahim ini juga ternyata ikut-ikutan nih berkomentar mereaksi video saya. Nih di sini dia ngomongnya ngawur-ngawur ya. Ya namanya ODGJ yang ngomongnya kayak gitu memang ya. Dia juga ikut-ikutan minta diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak ya videonya ya. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, silakan berkata bahwa saya diazab oleh Allah. Tetapi jika saya tidak meninggal, Yang lemah akidahnya akan berpikir, oh iya ya, ternyata memang benar Allah nggak. Nah ini video saya yang dia reaksi ya, yang direaksi oleh ODGJ ini. Bisa ngazab. Itu lihat tuh. Nah dengarkan apa yang dia ucapkan. Allah tidak bisa mengazab. Allah itu palsu, Allah itu bohong, dan tidak ada Allah SWT yang dikarang oleh Muhammad itu nggak ada. Bohong Ya dia bilang nggak ada karena dia udah kafir. Ya begitu memang orang kafir. semua. Tetapi Ya kita percepat aja videonya karena dia ada ngomong ngawur-ngawur gitu ya. Kita lanjut aja ke bagian ini. penontonnya penonton Dodi Sefriadi yang sudah 300 ribuan itu coba berdoa bersama untuk mengazab Allah, untuk mengazab saya. Saya balik mengazab Allah. Saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad, mempermalukan ajaran Islam. Semuanya Muhammad mati tidak husnul khotimah karena diracun oleh wanita Yahudi. Ya itu ya, Saifuddin Ibrahim juga ternyata minta diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saifuddin Ibrahim tidak sadar bahwa dia sedang mengalami keterpurukan yang lebih buruk daripada azab, lebih pedih daripada azab, yaitu menjadi seorang murtadin, menjadi seorang kafir. Dia menjadi kafir berharap hidupnya sejahtera, bahkan lari ke Amerika untuk menjadi penista agama berharap hidupnya akan hidup sejahtera di Amerika Serikat. Angan-angan besarnya Saifuddin Ibrahim ini, dia ingin dianggap sebagai pembela kekristenan, pahlawan kekristenan. Tapi ternyata tidak juga, karena orang-orang Kristen tidak semuanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Bahkan banyak yang membongkar fakta-fakta yang sebenarnya bahwa Saifuddin Ibrahim ini bukan seorang pendeta. Kamu sih Saifuddin enak, sudah kabur ke luar negeri. Tetapi orang Kristen di Indonesia ini akan mengalami dampak buruk atas perbuatan kamu.
Jangan korbankan kekristenan yang ada di Indonesia demi kehidupan dirimu sendiri dengan subscribers yang setinggi-tingginya karena orientasimu uang, Saifuddin. Ya, dan kemudian viewers yang besar, bikin kontroversi, terus sengaja bikin ribut di Indonesia ini karena kamu tahu banget yang namanya kehidupan beragama sensitivitasnya itu tinggi sekali, dan Anda tahu banget bagaimana caranya bikin orang Islam marah gitu. Itulah jahatnya Saifuddin Ibrahim. Dia itu nggak ada tujuan lain selain uang. Dia menistakan agama Islam lalu lari ke Amerika Serikat seolah-olah sebagai pembela kekristenan. Padahal dia lari ke Amerika Serikat sementara orang-orang Kristen yang ada di Indonesia dia korbankan, dia tumbalkan. Tapi pada akhirnya orang-orang Kristen di Indonesia juga pada sadar bahwa Saifuddin Ibrahim ini hanya menjadikan tumbal orang Kristen di Indonesia sebagai adu domba. Akhirnya Saifuddin Ibrahim pun ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya sampai membuat dia jengkel berkata seperti ini. Coba simak nih videonya, lucu banget. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Tuh kan, nggak jelas kan Saifuddin Ibrahim? Karena memang tujuannya dia itu bukan membela agama Kristen ataupun agama Islam. Nggak ada yang dia bela. Tujuan dia itu cuman untuk perutnya diri sendiri dia, untuk mengadu domba umat Islam dan Kristen. Terus dia dapat view, dapat donasi. Orang Islam tidak mau kamu kok. Ya sampai kamu buat masalah begini. Memang kamu yang sengaja provokasi orang Islam untuk supaya membenci kamu agar apa? Ada alasan nih. Nih saya dibenci nih, saya mau dibunuh, saya minta perlindungan, suaka. Ini licik banget ini. Ini bukan begini jiwa Kristen, Saifuddin. Ya, ini betul-betul makanya saya bilang, apakah Anda kesetanan ya? Sampai Anda seperti ini ikuti pikiran setan. Jadi sampai pendeta saja yang ada di Indonesia ini ya, itu tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Udin ini ya teman-teman. Nah maka dari itu, Saifuddin Ibrahim ini itu tujuannya hanya untuk mengadu domba antara yaitu Islam dengan yaitu Kristen. Padahal di luar sana itu ya banyak juga yang orang-orang Kristen itu hidup berdampingan dengan orang-orang Islam. Tapi dengan adanya munculnya Saifuddin Ibrahim ini malah menimbulkan yaitu ya kerukunan antar umat beragama. Nah maka dari itu banyak juga ya pendeta-pendeta orang-orang Kristen yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini, yang dimana Saifuddin Ibrahim ini yaitu menghina umat Islam, menghina Rasulullah SAW dan bangga menjadi penista agama, dan pada akhirnya kabur ke luar negeri. Dan sampai saat ini Saifuddin Ibrahim ini terus saja yaitu menghina Rasulullah SAW. Dengan apa? Ya tujuannya cuan ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Kalau orang Kristen yang paham, yang benar-benar menggunakan logika akal sehatnya, pasti tidak mendukung Saifuddin Ibrahim. Karena kelihatan sekali bahwa Saifuddin Ibrahim ini hanya menggunakan agama Kristen sebagai alat untuk memperkaya dirinya. Di sisi lain dia juga menggunakan agama Islam untuk menghujat agar terlihat seolah-olah dia adalah pembela kekristenan. Tapi belakangan ini Saifuddin Ibrahim benar-benar memang ditinggal oleh pengikut-pengikutnya. Bahkan istrinya pun juga meninggalkan dia karena jeleknya sifatnya Saifuddin Ibrahim. Bukannya udah enak di Amerika? Enak apaan? Orang pada kepengen ke Amerika ya Pak secara. Aduh, kalian belum merasakan. Karena banyak yang meninggalkan sehingga pemasukan donasi-donasinya pun berkurang, berujung Saifuddin Ibrahim harus menjadi seorang pemulung. Profesinya bukan pengkhotbah aja ya, tapi pengumpul botol-botol juga ya. Nah teman-teman coba kita perhatikan ya, ini juga termasuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi apa teman-teman? Jadi ya katanya ingin menjadi seorang pendeta internasional yang bisa memurtadkan yaitu orang-orang muslim yang ada di Indonesia, tapi kenyataannya di luar negeri sana malah menjadi pemulung, yaitu ya pengumpul botol-botol untuk dijual dan untuk dijadikan bertahan hidup ya, untuk makan ya teman-teman. Karena apa? Karena sudah banyak orang-orang Kristen yang tidak menonton videonya, bahkan sudah tidak mendonasikan uangnya kepada Saifuddin Ibrahim. Akhirnya donasi macet, nggak ada uang untuk kontrak, untuk bayar kontrak, untuk makan. Makanya ya Saifuddin Ibrahim ini menjadi pemulung. Jadi nggak ada yang namanya penista agama itu hidupnya itu kaya raya, gembira-gembira, happy-happy. Semestinya jiwanya itu meronta-ronta. Nah itu dalam hal jiwa, apalagi dalam hal materi seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah azab Allah ini ya.
Iya. Oh, sekalian ini penginjilan atau apa tuh? Ya, menginjil. Ini jadi mau dibawa kemana abis ini? Ada pengepulnya di sana. Oh, di mana? Di tempat itu ya? 5 mil. Oh. 5 mil dari sini. Saya tidak merendahkan profesi seorang pemulung. Itu jauh lebih baik daripada menistakan agama Islam. Cuman yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah hal yang sangat miris sekali. Ketika dia katanya mau hidup kaya raya dengan menistakan agama Islam, tapi pada akhirnya dia jatuh dalam keterpurukan. Anda para penista agama Saifuddin Ibrahim beserta kawan-kawannya bisa saja lari dari hukuman manusia, pindah-pindah negara, lari dari hukuman undang-undang negara Republik Indonesia, tapi ketahuilah, Anda tidak bisa lari dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat tuh Saifuddin Ibrahim, betapa sengsaranya hidupnya. Di negara orang lain harus menjadi seorang pemulung yang awalnya dia kaya raya, seketika langsung anjlok kehidupannya. Pegang baik-baik ucapan saya. Tidak akan ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Sejarah mencatat betapa besarnya kerajaan Fir'aun, betapa kaya rayanya Fir'aun, betapa kuatnya pemerintahan yang dipegang oleh Fir'aun. Pada akhirnya hancur juga karena menolak ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah Saifuddin, apa yang kau cari? Udah jadi pemulung di negeri orang, susah payah di sana, ditinggal istri, sekarang dikejar-kejar kepolisian, gak bisa balik ke Indonesia, gak bisa ketemu anak-anaknya di Indonesia. Sadarlah Saifuddin. Oh iya, kabarnya YouTube-nya Saifuddin Ibrahim ini juga dicabut iklannya, jadi nggak bisa menghasilkan uang. Itulah saya bilang tadi, nggak ada ceritanya seorang penista agama itu bisa hidup sejahtera. Kalau sudah sedemikian rupa Allah mengingatkan masih belum sadar juga. La ilaha illallah. Dengan cara apa lagi? Allah itu maha mengampuni dosa-dosa manusia. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk mengampuni dosa manusia. Yang penting mau tobat aja. Tapi kalau sudah diingatkan sedemikian rupa masih ngeyel, ya sudah kayak Saifuddin Ibrahim jadinya ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya video dari Bang Dodi Sefriadi tentang terkait ya, yaitu Saifuddin Ibrahim, yang dimana Saifuddin Ibrahim ini kehidupannya di luar negeri malah menjadi pemulung, jadi luntang-luntung. Jadi saya tidak merendahkan juga, yaitu profesi seorang pemulung itu tetap sah dan halal. Jadi daripada menjadi seorang penista agama, ya lebih baik menjadi seorang pemulung yang dimana ya pekerjaan itu halal, yaitu yang didapat itu hasil kerja keras, bukan hasil menghina yaitu antar umat beragama. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.